Ustaz, aneh dapat informasi nih Ustaz. Ini ada banyak broadcast mengenai ta'aruf online Ustaz. Jadi online, ya? banyak banget sekarang lagi marak informasi seputar ta'aruf online, ngirim CV online dan lain sebagainya. Nah, ini nih gimana ya Ustaz ya? Khawatir juga kadang saat kita ngirim CV tahu-taunya bukannya bener ta'aruf gitu kan, malah disalahgunakan atau misalnya sekalinya ketemu ternyata bapak-bapak udah nikah gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya Ustaz ya, dalam proses ta'aruf atau misalnya dalam proses menuju pernikahan itu, tips ta'aruf serta proses yang benar itu yang seperti apa Ustaz agar kita nih yang mau pada nikah nggak salah langkah dalam memilih proses ta'aruf, karena kan kita tuh pinginnya jalannya benar misalnya ta'aruf, tapi akhir-akhir ini justru malah banyak orang pakai nama ta'aruf tapi juga nggak tahu nih benar apa enggak. Nah, sebenarnya tips yang benar itu dalam proses ta'aruf itu yang seperti apa, Ustaz? Iya. Memang di sebagian masyarakat kita, terutama kalangan muda ya, sekarang kalau ada yang lagi viral, lagi hits ta'aruf, pengennya ikutnya ta'aruf gitu ya. Ngikut-ngikut. Padahal kadang-kadang maaf, mereka pacaran pun bilangnya ta'aruf gitu ya. Ini fenomena yang kadang-kadang terjadi. Pacaran syariah. Ya. Pacaran syariah yang pernah bahas di video sebelumnya itu ya. Iya. Jadi sebetulnya, Kang Rena ya, Gimana, Ustaz? jadi ketika kita bicara ta'aruf itu kan sebenarnya kalau secara ta'arif atau definisi kan perkenalan, ya. Jadi proses identifikasi, ya kan, calon gitu ya, bagaimana kepribadiannya gitu ya, kemudian keluarga besarnya gitu ya. Yang tadi antum sampaikan gitu ya, jangan sampai dia mau nikah gitu ya, tidak ada ta'aruf gitu ya, kemudian langsung saja tahu-tahu om-om gitu ya, misalkan anak apa namanya udah punya bini atau dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi ta'aruf yang benar tuh tentu yang pertama adalah karena ini proses ta'aruf ini jenjang pernikahan ya, persiapan pernikahan. Dan kita bicaranya kalau pernikahan bukan perkara sederhana, perkara yang sangat besar tentang masalah nisfaddin ya, sebagian agama begitu ya. Maka yang benar adalah satu, ya ta'aruf itu harus ada pendampingan. Ya, pendampingan seorang ustadz gitu ya. Ada seorang fasilitator yang dia, tapi ini juga harus ingat, Gimana, Ustaz? fasilitatornya itu gak pertama usahakan sudah menikah. Nah, itu dia. Ini jadi pagar makan tanaman gitu ya. Nanti penikungan. Iya, penikungan itu ya. Banyak kejadian Iya, benar-benar. dita'arufkan gitu ya. Jadi pernah sudah menikah. Yang kedua, diupayakan itu berilmu. Ya, itu kan karena ilmu inilah yang nanti akan bisa dia mengarahkan seperti apa yang baik. Jadi menikah kemudian berilmu. Yang kemudian yang kedua usahakan yang ketiga sudah berpengalaman. Supaya ketika nanti ada fasilitator, ada pendamping ini, dia bisa mengatur itu. Nah, itu yang pertama. Jadi harus ada yang mendampingi. Nah, yang kedua, tentu siapapun yang ta'aruf itu harus benar-benar luruskan niat. Luruskan niat bahwa niatnya ta'aruf itu bukan sebagaimana sekedar status ta'aruf ya, sebagaimana orang status punya pacar, bukan. Tapi kalau orang sudah ta'aruf itu sudah fokusnya, konsentrasinya adalah fokus ke depan. Maksudnya gimana, Ustaz? Artinya dia fokusnya sudah untuk persiapan jenjang pernikahan. Jadi bukan main-main. Jadi misalnya ada orang, "Ustaz, saya mau ta'aruf." Jadi ta'aruf sana, ta'aruf sini, itu bukan begitu gitu. Jadi ya kalau dia ta'aruf maka ada pendamping, kemudian juga sudah luruskan niat untuk menikah. Dan yang ketiga, pastikan kalau mereka ingin ta'aruf itu sudah ada persiapan dari segi kata Rasulullah itu al-ba'ah, ya kan? Al-ba'ah itu adalah kemapanan, bisa dari segi finansial, kesehatan fisik, mental, spiritual gitu ya. Jadi sebelum ta'aruf tuh dimantapkan betul gitu. Sehingga jangan sampai, mohon maaf, dia ta'aruf itu coba-coba. Betul itu. Itu ya, main-main gitu ya. Tadi yang saya bilang asal-asalan. Pas ketika dibenturkan dengan keluarga besar, misalnya nanti akhwatnya gitu, wanitanya atau begitu laki-lakinya, ternyata dia mundur tiba-tiba. Kenapa? Karena belum siap finansial gitu ya, belum siap mentalnya, bahkan belum siap jadi ibu gitu ya, belum siap jadi istri begitu atau suami. Itu yang jadi masalah. Makanya kata salam itu kan dikatakan, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, dalam hadis gitu ya. Jadi kalau para pemuda itu sudah siap gitu ya menikah gitu ya, ya maka menikah. Al-ba'ah itu kata para ulama di syarah dalam penjelasannya ada pengertiannya adalah bisa rumah, tempat tinggal, kesiapan mental, kesiapan fisik gitu ya. Meskipun nanti finansial ini bukan menjadi hal kendala besar dalam pernikahan gitu ya, ketika dia sudah berazam niat untuk menikah. Setidaknya dia serius
ya serius bahwa dia akan menikah. Itu hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan itu Kang Rena. Jadi bukan main-main ya. Oke, terkait ta'aruf. Jadi itu teman-teman semua ya terkait proses ta'aruf yang benar seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz. Pertama, ta'aruf itu bukan ajang coba-coba saja ya. Bukan ajang ya udahlah coba dulu aja. Kalau anak muda zaman sekarang tuh bukan ajang untuk jalanin aja dulu gitu saja. Tapi memang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang, dan salah satunya itu adalah pendamping itu Ustadz. Nah, sekarang itu banyak orang pakai nama ta'aruf tapi nggak pakai pendamping Ustadz. Ta'arufnya berdua gitu. Jadi kayak ya pacaran akhirnya Ustadz. Dan mohon maaf, ada ta'aruf online. Itu juga ya ini prihatin juga. Jadi mohon maaf, itu foto-foto, terutama foto akhwat gitu ya, itu akhwat, dia muslimah begitu ya, berjilbab, berhijab, itu dipajang gitu ya, dipajang, bahkan ada nomor handphonenya gitu ya. Makanya banyak beberapa yang kebetulan saya dampingi juga, itu dia mengeluhkan ketika ta'aruf online, ketika itu masalah rumah tangga ya terjadi. Saya tanya, emang kenal di mana? Kenal di ta'aruf. Saya bilang bagus dong ta'aruf, tapi ta'aruf online saya. Oh, kok bisa? Nggak ada pendamping katanya. Jadi kami kenal jadi, dan terus saya baru tahu, maaf ya, suaminya LGBT, kemudian juga istrinya sudah tidak ini lagi itu gadis lagi dan lain-lain tuh. Jadi tidak ada hal yang mungkin pendamping itu jadi tidak teliti gitu. Itu ta'aruf online itu sangat bahaya, sangat rawan sekali. Berdampaknya sangat luar biasa. Betul, itu bahaya sekali. Mengenai pentingnya proses ta'aruf yang benar saja. Makanya teman-teman tuh harus hati-hati ya ketika ta'aruf, ketika mau jelang pernikahan, kan ini bukan main-main. Ini kan ada tukar CV tuh, ada nanti buat grup gitu ya, WhatsApp gitu ya, untuk kalau di kita tuh ada pendampingan dari istri saya misalnya begitu ya. Kemudian juga nanti ada identifikasi, itu bukan hanya yang laki-laki ke perempuan, tapi perempuan laki-laki juga sama, hak itu sama gitu ya untuk bertanya. Karena bagaimana seorang laki-laki itu membutuhkan seorang wanita ya, calon ibu, calon ummahat buat anak-anak, istri yang solehah. Maka seorang wanita juga tentu butuh seorang bapak yang amanah, seorang ayah gitu ya, seorang suami, ayah buat anak-anaknya gitu ya kelak. Kemudian juga buat suami yang amanah gitu ya, yang bertanggung jawab, yang soleh sama gitu. Makanya harus hati-hati. Dan makanya alhamdulillah dengan izin Allah yang kita fasilitasi ta'aruf itu melalui lembaga kita itu, alhamdulillah Allah berikan kemudahan melalui rumah ta'aruf ini gitu ya. Gitu Kang. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau ingin proses ta'arufnya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan. Alhamdulillah di Bogor ada rumah ta'aruf nih Ustadz. Ya, alhamdulillah dibimbing langsung juga sama Ustadz. Alangkah baiknya. Rumah ta'aruf Indonesia. Nah, benar, rumah ta'aruf Indonesia. Nanti linknya ada di caption ya. Jadi daripada nanti salah-salah dalam proses ta'aruf malah berujung penderitaannya saja, atau misalnya ketidaksesuaian ketika sudah menikah, lebih baik kita awali prosesnya dengan cara yang baik. Nah, tentunya itu semua hati-hati di awal. Nah, hati-hati, teman-teman bisa ikuti prosesnya dengan cara-cara yang baik di rumah ta'aruf Indonesia. Oke, segitu informasi seputar bagaimana cara ta'aruf yang benar. Terima kasih. Allah.